Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, tokoh dan konteks kelahiran atau perkembangan mazhab hukum sejarah. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang kelanjutan dari materi tersebut, yakni tentang eh, kita akan coba membahas tentang prinsip dari aliran hukum sejarah. Nah, eh, Karl von Savigny itu merumuskan beberapa prinsip tentang aliran hukum sejarah. Sekurang-kurangnya dia merumuskan ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah menurut hukum sejarah itu, hukum itu lahir dari hukum kebiasaan. Prinsip ini itu menjelaskan bahwasanya hukum kebiasaan merupakan salah satu manifestasi dari hukum positif. Hukum adat menurut Karl von Savigny menjadi simbol atau penanda dari adanya hukum positif yang diakui oleh masyarakat. Nah, dalam mazhab hukum sejarah ini yang disebut hukum itu sebenarnya adalah hukum kebiasaan, karena berlandaskan pada pandangan bahwasanya hukum itu adalah yang tumbuh dan muncul dari jiwa bangsa dari jiwa bangsa masyarakat yang ada. Nah, karena itu kemudian dikatakan bahwasanya hukum itu lahir dari hukum kebiasaan. Yang kedua, menurut hukum sejarah itu, hukum itu ditemukan, bukan dibuat. Karena hukum berasal dari, mengapa demikian? Mengapa hukum itu ditemukan, bukan dibuat? Karena hukum itu berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap benar. Proses pertumbuhan hukum terhadap apa yang dianggap benar itu tidak disadari, maka suatu legislasi akan menghilangkan arti yang vital dari suatu hukum kebiasaan. Nah, artinya dari pendapat ini kita tahu bahwasanya aliran mazhab hukum sejarah itu tidak setuju dengan yang namanya proses legislasi yang ada di lembaga legislatif. Karena mereka beranggapan bahwasanya proses legislasi itu pada kenyataannya itu hanya akan menghilangkan kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat. Karena dalam pembentukan hukum karena proses legislasi mau tidak mau tatkala suatu aturan itu sudah dibahas oleh DPR, maka otomatis akan menghilangkan sisi-sisi naluri suatu masyarakat yang muncul dalam pembahasan di legislatif itu adalah sisi-sisi politik, kepentingan politik yang ada, kemudian konfigurasi politik, kepentingan siapa yang hendak diperjuangkan, kepentingan siapa yang hendak dikesampingkan, yang pada saat bersamaan hal itu akan menghilangkan arti dari hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dalam suatu masyarakat. Karena itu bagi dalam mazhab sejarah hukum tidak penting yang namanya pembuatan hukum oleh lembaga legislatif. Legislasi baru penting bagi dalam mazhab sejarah hukum itu jika mereka mengamini apa yang ada dalam masyarakat, atau mereka mengakui atau mereka membuat hukum yang hukum itu adalah isinya hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, itu prinsip kedua dari hukum sejarah. Nah, prinsip ketiga, hukum itu berasal dari perasaan rakyat, yaitu oleh suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam atau silently operating forces.
Hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum. Hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom, serta diam-diam dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dari sebuah bangsa dengan dasar kepercayaan dan keyakinan bangsa yang bersangkutan serta kesadaran komunal bangsa tersebut. Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama. Nah, lagi-lagi penekanannya prinsip aliran sejarah hukum ini adalah terletak pada perasaan rakyat, ya. Perasaan rakyat. Kemudian dia mengatakan bahwasanya hukum itu adalah yang muncul secara diam-diam dari naluri suatu bangsa. Dia tidak diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum, melainkan dia muncul secara alami, secara naluri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa tentang apa yang dianggap benar dan adil. Nah, ini penekanan dari aliran hukum sejarah. Hukum itu adalah voges, ekspresi jiwa suatu bangsa tentang apa yang dianggap benar dan adil. Jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu juga berbeda-beda dalam perjalanan waktu. Pencerminan jiwa yang berbeda itu dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda pula. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya pada poin prinsip ini penekanannya memang pada bahwa hukum mazhab sejarah hukum itu adalah hadirnya sebuah aturan atau hukum itu ada, itu tidak muncul dari atas, ya, dari top down, dari atas dirumuskan oleh lembaga legislatif, tetapi dia muncul dari bawah, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu bangsa, oleh suatu bangsa, dan ya oleh masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu makanya kemudian kalau kita bisa lihat sekarang, tentu berbeda hukum bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Misalnya bangsa kita, bangsa Indonesia itu punya pandangan hukum yang berbeda dengan yang dimiliki oleh bangsa Amerika atau Eropa misalnya. Bangsa Amerika dan Eropa. Begitu juga misalnya dalam hal termasuk misalnya kalau kita banyak perbedaan-perbedaan itu. Misalnya katakanlah di Indonesia itu hukum bagi anak-anak muda yang anak-anak muda di Indonesia yang umurnya masih belasan tahun, dan ketika mereka masih belum pernah melakukan hubungan dengan lawan jenis, itu dianggap biasa-biasa saja. Sedangkan di Eropa, bagi bangsa Eropa atau bangsa Amerika, anak-anak muda yang umurnya 16-17 tahun dan belum pernah melakukan hubungan dengan lawan jenis itu akan dianggap sebagai suatu keanehan, dan itu biasa terjadi, dan banyak sekali contoh-contohnya yang mungkin kalau kita komparasikan, kita berbandingkan antara satu bangsa dengan bangsa lain, itu banyak sekali perbedaannya. Nah, yang terakhir, hukum itu tidak bisa berlaku umum dan tidak bisa statis. Hukum hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia dibuat. Nah, oleh karena itu kemudian orang-orang yang menolak misalnya hukum-hukum yang berlaku secara universal,
Misalnya orang-orang yang menolak deklarasi umum hak asasi manusia itu kan berargumen masuk ke dalam kategori ini lah, ya, kategori hukum sejarah ini, karena bagi mereka ini uh, hukum yang dibuat di Amerika itu tidak bisa diterapkan di apa negara di negara yang bukan di negara tersebut. Misalnya DUHAM itu, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, itu kan dibuat katakanlah oleh, kalau misalnya orang-orang Islam, para sarjana Islam itu kan keberatan gara-gara hanya karena DUHAM itu dibuat oleh orang yang bukan Islam, orang kafir katakanlah, orang kafir. Jadi ketika mau dibawa ke negara Islam mereka keberatan. Nah, jadi mungkin itu contohnya. Nah, sehingga kalau kita rumuskan, kalau kita sederhanakan, bagi mazhab sejarah hukum itu adalah semangat suatu bangsa. Itu intinya. Hukum itu adalah semangat suatu bangsa atau ekspresi jiwa suatu bangsa. Jadi itu poin penting dari mazhab sejarah hukum. Hukum itu adalah ekspresi jiwa suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, karena hukum itu adalah ekspresi jiwa suatu bangsa, bisa disederhanakan, hukum itu asal mulanya dari hukum adat. Seperti yang saya jelaskan di atas, dia lahir dari hukum-hukum kebiasaan, hukum adat. Kemudian hukum itu produk bangsa yang jenius. Jadi tidak bisa kemudian satu bangsa itu mengatakan bahwa hukum di tempat dia itu lebih bagus dibandingkan hukum yang di bangsa yang lain. Yang ketiga, hukum itu tidak bisa berlaku umum. Jadi dia hanya bisa berlaku di tempat di mana negara dia dibuat, di mana di tempat dia dibuat. Nah, yang keempat, hukum itu berasal dari naluri suatu bangsa, dan kemudian yang terakhir, hukum itu adalah ekspresi jiwa suatu bangsa. Nah, sehingga bagi von Safik ini, dia membuat hukum itu ke dalam tumbuh kembangnya hukum itu ke dalam 3 tahap, yaitu ada masa permulaan, kemudian masa berkembang, tahap kedua, dan yang ketiga masa usia lanjut. Dalam masa permulaan, hukum itu tidak mengembang dan hanya dijadikan sebagai simbol. Nah, yang kedua, hukum menjadi dalam masa berkembang, hukum menjadi masa karena hukum tumbuh menjadi pengertian yang jelas. Yang ketiga, pada masa usia lanjut, hukum menjadi bentuk yang tidak ada artinya, di mana orang tidak lagi memerhatikan isi undang-undang sebagai sesuatu yang mujarab. Nah, pada tahap yang ketiga ini, orang menjalankan hukum itu bukan karena ada hukum, bukan karena ada aturannya, bukan karena ada hukum tertulisnya, tapi karena dia sadar dia harus melaksanakan kewajiban itu. Jadi misalnya katakanlah di tempat kita orang berhenti di lampu merah itu bukan karena ada polisinya, tapi karena memang lampu merahnya itu sedang nyala. Jadi itu kurang lebih tentang kuliah kita hari ini, tentang penjelasan saya tentang mazhab sejarah hukum. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.